Halo semuanya, saya Siti Zara Gustiana dengan NIM akhir 281. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam hukum dan konstitusi. Yang pertama ada interpretasi gramatikal. Penafsiran berdasarkan bahasa atau tata bahasa, hakim mengartikan norma sesuai dengan arti kata atau frasa dalam kamus penggunaan umum dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, interpretasi teleologis atau sosiologis. Penafsiran yang memperhatikan tujuan sosial dari norma. Hakim mencari makna norma berdasarkan tujuan akhir dari pembentukannya, yaitu untuk kepentingan masyarakat. Yang ketiga, interpretasi sistematis atau logis. Melihat norma dalam konteks keseluruhan sistem hukum. Artinya, satu pasal ditafsirkan dengan mengaitkannya pada pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lain agar konsisten secara logika hukum. Yang keempat, interpretasi historis. Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan norma tersebut, hakim melihat niat asli para pembuat konstitusi atau original intent melalui risalah-risalah sidang BPUPKI atau amandemen Undang-Undang Dasar. Yang kelima, interpretasi komparatif atau perbandingan. Ini melibatkan perbandingan dengan konstitusi negara lain yang memiliki sistem hukum serupa. Hal ini sering dilakukan untuk menambah perspektif dalam memahami norma. Yang keenam, interpretasi futuristis. Penafsiran yang bersifat progresif dan melihat ke masa depan, tidak hanya bersandar pada kondisi saat norma dibuat. Hakim mencoba membuat norma tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Yang selanjutnya, ketujuh, penafsiran tekstual. Fokus pada teks konstitusi secara literal, biasanya digunakan apabila norma sangat jelas dan tidak memerlukan pemaknaan lain. Yang ke-8, penafsiran historis atau originalisme. Serupa dengan interpretasi historis, tetapi lebih menekankan pada makna asli ketika norma ditulis dan cenderung tidak memperbolehkan pemaknaan baru yang berbeda dari maksud awal. Selanjutnya yang ke-9, yaitu penafsiran doktrinal, mengacu pada pendapat ahli hukum atau doktrin dalam literatur akademi, jurnal, buku, dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum dalam putusan. Yang ke-10, penafsiran prudensial, mengacu pada putusan-putusan sebelumnya, preseden. Hakim berusaha konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya agar hukum tetap stabil. Selanjutnya, penafsiran struktural. Ini menafsirkan norma dengan memperhatikan struktur ketatanegaraan dan hubungan antar lembaga negara, berguna saat norma terkait dengan distribusi kewenangan. Yang terakhir, penafsiran etikal, berbasis pada nilai-nilai moral dan keadilan yang terkandung dalam konstitusi. Digunakan ketika norma hukum perlu dimaknai dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, atau hak asasi manusia. Terima kasih, sekian pemaparan materi saya tentang macam-macam penafsiran hukum dan konstitusi. Maaf bila ada salah kata atau bacaan. Terima kasih.